Keadilan adalah konsep yang rumit dan sebenarnya hampir tidak terdefinisikan. Buktinya, ketika Great Depression yang menyelimuti Amerika Serikat, di mana saat itu kesenjangan sosial makin lebar dan hukum tidak lagi berpihak pada rakyat kecil, timbul pertanyaan besar tentang di mana sebenarnya letak keadilan. Apakah keadilan hanya milik para penguasa dan mereka yang kaya raya, atau keadilan juga bisa dicapai kaum tertindas, meski melalui jalan dan aksi yang melanggar hukum? Pertanyaan inilah yang bisa diuji dalam kasus Pretty Boy Floyd. Nama yang melegenda karena sosoknya seolah mendobrak konsep keadilan itu sendiri. Ketika masyarakat Amerika sedang mengharapkan sosok pahlawan yang membantu mereka keluar dari kesulitan dan keputusasaan, yang muncul bukanlah pahlawan berbaju keren, melainkan seorang perampok bank yang terus membantu rakyat kecil keluar dari himpitan ekonomi. Apakah dia seorang Robin Hood di era modern, atau hanya seorang penjahat yang tahu caranya memanfaatkan situasi? Kali ini kita akan menelusuri sosok Pretty Boy Floyd ini lebih dalam untuk memahami kasusnya dan memaknai kembali keadilan. Pria yang kelak dijuluki Pretty Boy ini sebenarnya memiliki nama asli Charles Arthur Floyd. Dia lahir pada tanggal 3 Februari 1904 di Huddersfield, Georgia dari pasangan Walter Lee Floyd dan Mamie Helen. Sejak kecil, Floyd hidup dalam keterbatasan ekonomi. Keluarganya hanya keluarga petani miskin yang terus berusaha mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun kemudian di tahun 1911, dengan harapan mendapatkan nasib yang lebih baik, keluarga Floyd pindah ke Athens, Oklahoma. Saat itu usia Floyd baru 7 tahun dan dia tumbuh dewasa di komunitas pertanian kecil di wilayah tersebut yang dekat dengan Cookson Hills, tempat di mana nantinya akan dijadikan sebagai tempat perlindungan oleh Floyd. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, Floyd yang miskin dan tidak punya pekerjaan menyadari bahwa mengambil pekerjaan serabutan saja tidak akan membantu hidupnya dan keluarganya dari ancaman kelaparan. Situasi tersebut tampaknya membuat Floyd muak dengan kemiskinan yang menjeratnya, sehingga dia mulai melakukan aksi kejahatan kecil. Pada tahun 1922, di usianya yang ke-18 tahun, Floyd ditangkap untuk pertama kalinya setelah dia mencuri uang sebesar $3,50 dari kantor pos setempat. Di masa itu, jumlah yang dicuri oleh Floyd cukup besar dan jelas dia telah merugikan pihak-pihak yang menjadi korban. Namun Floyd tidak lama ditahan. Dia menjalani masa hukuman penjara selama 3 tahun dan segera dibebaskan. Seolah tidak jera dengan penangkapan pertamanya, tidak lama setelah bebas, Floyd beraksi lagi. Di tanggal 16 September 1925, berlokasi di St. Louis, Missouri, pemuda itu kembali ditangkap karena melakukan perampokan gaji yang tidak disebutkan nominalnya. Tetapi perampokan ini berhasil membuatnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Floyd diketahui hanya menjalani hukuman sampai 3,5 tahun dan diberikan pembebasan bersyarat oleh pihak berwenang. Sebuah keputusan yang mungkin patut disesali, karena setelah pembebasan bersyarat ini, Floyd justru bergaul dengan gangster di Kansas City, Missouri. Dari mereka, akhirnya Floyd mendapatkan akses untuk mendapatkan senapan mesin dan menjadikannya sebagai ciri khas profesionalnya. Dari sini, Floyd mulai melakukan perampokan bank. Dia bekerja sama dengan orang lain untuk merampok. Sasarannya adalah bank-bank besar di Ohio, Michigan, dan Kentucky. Selama periode ini, konon dia mendapatkan julukan Pretty Boy. Tapi sebenarnya asal-usul julukan ini masih diperdebatkan. Beberapa orang mengatakan kalau Orville Drake yang memberinya julukan tersebut karena Floyd mengenakan kemeja putih berkancing dan celana panjang untuk bekerja di ladang minyak, sehingga orang-orang di ladang minyak pun mulai memanggilnya Pretty Boy dan mengganti menjadi Pretty Boy Floyd. Namun versi lain menyebut bahwa kepala bagian penggajian dalam perampokan kantor Kroger St. Louis yang terjadi pada tahun 1925 yang menimbulkan julukan itu karena dia menggambarkan salah satu perampok sebagai seorang anak laki-laki cantik dengan pipi apel. Terlepas dari mana yang benar, tapi sesungguhnya Floyd sendiri sangat membenci julukan-julukan yang diberikan. Kembali ke aksi perampokannya, di tahun 1929, Floyd menjadi salah satu orang yang paling dicari karena diketahui terlibat dalam sejumlah kasus kriminal. Di tanggal 9 Maret tercatat kalau Floyd ditangkap di Kansas City untuk penyelidikan dan sekali lagi ditangkap pada tanggal 7 Mei atas tuduhan menjadi gelandangan dan melakukan perampokan di jalan raya. Tapi kali ini dia dibebaskan keesokan harinya. Kebebasan yang berlangsung singkat karena 2 hari kemudian Floyd kembali ditangkap di Pueblo, Colorado dan didakwa atas tuduhan gelandangan. Penangkapan tersebut membuatnya didenda sebanyak $50 dan dijatuhi hukuman 60 hari penjara. Setelah sering keluar masuk penjara, tampaknya Floyd lebih memilih terus melakukan pekerjaan kriminalnya yang semakin tidak terkendali. Pada tanggal 8 Maret di tahun 1930, Floyd ditangkap lagi oleh polisi di Akron, Ohio. Namun dalam penangkapan ini, dia memakai nama samaran Frank Mitchell dan didakwa atas pembunuhan seorang polisi di Akron yang terbunuh dalam perampokan. Di tanggal 20 Mei di tahun yang sama,
dia kembali ditangkap di Toledo, Ohio atas tuduhan perampokan bank dan pembunuhan. Floyd akhirnya harus menjalani proses hukum di pengadilan dan dinyatakan bersalah atas perampokan bank di Sylvania, Ohio pada tanggal 24 November 1930. Pengadilan menjatuhi hukuman 12 hingga 15 tahun penjara di Ohio State Penitentiary. Tapi Floyd tidak lama mendekam di sana karena berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Perlu diketahui kalau saat itu Great Depression sudah melanda Amerika Serikat. Ketika Floyd yang dalam pelarian kembali ke Oklahoma, dia mengetahui kalau masyarakat di seluruh wilayah tersebut telah kehilangan lahan pertanian mereka akibat tindakan bank yang berupaya mendapatkan tanah-tanah tersebut untuk memperluas kegiatan pertanian mereka dan meningkatkan keuntungan, karena lahan pertanian yang kecil dianggap tidak menguntungkan. Sebenarnya masyarakat telah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan tanah dan rumah mereka, bahkan sampai menghadapi traktor bank dengan senjata api, dan dengan berani berusaha mengambil kembali apa yang mereka yakini sebagai hak mereka. Sayangnya, upaya mereka tidak sepenuhnya berhasil. Tanah mereka tetap terampas. Di tengah situasi yang semakin sulit itulah Floyd kembali. Dia akhirnya mulai merampok lagi di bank-bank yang sebelumnya telah merampok masyarakat. Saat beraksi di bank, selain mengambil uang tunai, dia juga menghancurkan atau mencuri catatan hipotek pertanian. Tanpa catatan hipotek tersebut, sudah pasti bank tidak bisa menyita tanah para petani. Floyd juga menggunakan hasil rampokannya untuk membeli makanan dan membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Tindakannya ini bagi mereka yang tertindas adalah tindakan yang heroik. Makanya tidak sedikit masyarakat yang menghormati Floyd, bahkan membantu melindunginya, menjadi jaringan komunikasinya, memberinya makan, dan menerimanya di rumah mereka saat Floyd singgah. Di Oklahoma ini mereka memanggil Floyd dengan julukan Robin Hood from Coxon Hills. Selama rentang waktu itu, Floyd diduga terlibat dalam kematian dua bersaudara asal Kansas City, yaitu Wally dan Bol Us yang berprofesi sebagai pengedar ram. Keduanya ditemukan tewas di dalam mobil yang terbakar pada tanggal 25 Maret 1931. Selain itu, anggota geng Floyd juga diketahui melakukan tindakan kriminal dengan membunuh polisi R.H. Karstner dari Bowling Green, Ohio pada tanggal 23 April. Tidak terhenti sampai di situ, Floyd kembali melakukan pembunuhan secara pribadi pada tanggal 22 Juli dan korbannya merupakan agen federal bernama Curtis Burke di Kansas City, Missouri. Seorang mantan syarif bernama Irv Kelly dari McIntosh County, Oklahoma yang juga menjadi korban penembakan oleh Floyd saat Syarif Irv mencoba untuk menangkapnya pada tanggal 7 April 1932. Di tahun yang sama, sekitar bulan November, 3 anggota geng Floyd melakukan percobaan perampokan di Farmers and Merchants Bank di Bowling, Oklahoma. Semua kasus ini membuat catatan kriminal yang dilakukan Floyd menjadi sangat panjang. Meskipun begitu, masyarakat tetap mengaitkannya dengan salah satu tipe ideal, yaitu pahlawan penjahat Amerika yang sering digambarkan sebagai sosok yang mencuri dari orang kaya dan memberikan hasilnya pada orang miskin. Floyd mencapai puncak kriminalitasnya ketika pada tanggal 17 Juni 1933 terjadi sebuah baku tembak yang dikenal sebagai peristiwa pembantaian Kansas City. Dalam kasus ini, Floyd serta Adam Rickety dicurigai sebagai pelaku utama dari peristiwa ini yang mengakibatkan tewasnya 4 petugas penegak hukum. Direktur FBI saat itu yang sedang dijabat oleh J. Edgar Hoover akhirnya memanfaatkan peristiwa ini untuk mendapatkan wewenang yang lebih besar dalam upaya pengejaran terhadap Floyd. Meskipun demikian, sebenarnya keterlibatan Floyd dalam insiden ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Sebab dalam informasi yang beredar, pembantaian tersebut sebenarnya merupakan serangan yang dilakukan oleh Vernon Miller dan kelompoknya terhadap petugas hukum yang sedang mengawal Frank Jelinas, seorang perampok, untuk bergerak menuju sebuah mobil yang diparkir di Union Station. Dalam baku tembak tersebut, detektif Kansas City yaitu William Grooms dan Frank Hermanson serta kepala polisi Oklahoma bernama Otto Reed ditambah agen khusus Ray Caffrey dinyatakan tewas. Ness sendiri tewas di dalam mobil, terkena tembakan di kepala oleh orang yang diduga sebagai penyelamatnya. Dua petugas polisi Kansas City lainnya yang berada di tengah baku tembak tersebut selamat dengan cara merosot ke depan kursi belakang mobil untuk berlindung dan mereka berpura-pura mati. Ketika para pelaku penembakan sedang memeriksa mobil tersebut, petugas lain datang dari kantor polisi dan melepaskan tembakan ke arah mereka, sehingga memaksa mereka untuk melarikan diri. Vernon Miller sendiri kemudian ditemukan tewas pada tanggal 27 November 1933 di luar Detroit, Michigan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa dia tewas setelah dipukuli dan dicekik. Floyd dan Rickety dicurigai dengan kuat sebagai kaki tangan dari Vernon Miller dalam peristiwa pembantaian tersebut. Beberapa bukti yang ditemukan di lokasi kejadian memberatkan mereka, meskipun beberapa di antaranya kemudian diperdebatkan kebenarannya. Selain itu, keberadaan mereka di Kansas City pada hari kejadian sebenarnya telah menjadi salah satu indikator yang membuat pihak berwenang mencurigai mereka. Penyelidikan yang dilakukan tampaknya menjadi lebih rumit, sebab dalam beberapa catatan disebutkan bahwa meskipun ada saksi mata yang mengaku melihat mereka, tetapi identifikasi ini masih diragukan kebenarannya.
Namun, dengan ditemukannya sidik jari Richetti pada botol bir di tempat persembunyian Firman Miller menyebabkan dugaan keterlibatan Richetti dan Floyd kembali menguat. Selain itu, ada informasi dari dunia bawah yang menyebutkan kalau Floyd dan Richetti sebagai pelaku penembakan. Informasi tersebut membuat Edgar Hoover dengan tegas menyatakan keyakinannya akan kesalahan mereka. Dugaan menguat ketika rekan perampok bank Floyd yang bernama Elvin Karpis mengaku bahwa Floyd mengakui keterlibatannya dalam pembantaian tersebut saat sedang mengobrol dengannya. Masalahnya, ada kejanggalan dalam klaim ini yang berpotensi merupakan klaim atau pengakuan palsu. Kejanggalan tersebut disadari ketika kelak jenazah Floyd diperiksa tidak ditemukan. Tanda-tanda cedera padahal disebutkan dalam laporan kalau pelaku yang diduga sebagai Floyd itu terluka di bahu akibat tembakan saat serangan terjadi. Lebih lanjut lagi, meskipun ada informasi dari dunia bawah yang menyebutkan Floyd dan Richetti sebagai pelaku, ada juga informasi lain dari sumber yang sama yang menyatakan ketidakbersalahan mereka, sehingga membuat informasi keterlibatan Floyd tidak dapat dipercaya, apalagi diandalkan sepenuhnya. Keluarga Floyd sendiri telah memberikan pernyataan bahwa Floyd telah mengakui banyak kejahatan lain yang dia lakukan, tetapi mereka dengan keras membantah keterlibatan Floyd dalam kasus pembantaian di Kansas City. Richetti pun melakukan pembelaan yang sama dengan menyangkal keterlibatannya dalam insiden tersebut. Jadi, meski pihak berwenang mengantongi banyak bukti yang mengarah pada keterlibatan Floyd dan Richetti, tapi masih ada celah dan keraguan, bahkan perdebatan mengenai peran mereka yang sebenarnya dalam peristiwa tragis tersebut. Kepolisian Kansas City juga sebenarnya sempat menerima sebuah kartu pos pada tanggal 30 Juni di tahun 1933 yang dikirim dari Springfield, Missouri. Isi kartu pos itu merupakan pernyataan dari seseorang yang mengaku sebagai Charles Floyd, di mana dia menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam pembantaian petugas di Kansas City. Setelah melihat lebih detail, Departemen Kepolisian meyakini kalau catatan tersebut asli dan memang dikirim oleh Floyd. Dalam berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya, Floyd juga dilaporkan terus menyangkal keterlibatannya dalam pembantaian tersebut kepada para agen yang telah melukainya dalam baku tembak hingga dia tewas. Di kemudian hari, sebuah buku garapan Michael Newton yang rilis pada tahun 2002 membicarakan tentang pembantaian tersebut dan menyatakan berdasarkan uji balistik bahwa sebagian pembunuhan di Kansas City itu sebenarnya berasal dari tembakan oleh seorang petugas penegak hukum yang sepertinya tidak terbiasa dengan senjatanya. Hal inilah yang menambah keraguan tentang keterlibatan Floyd dalam peristiwa tersebut. Setelah kematian Joe Dillinger, Direktur FBI Edgar Hoover menetapkan Floyd sebagai public enemy nomor 1. Hal ini membuat polisi setempat dan agen FBI yang dipimpin oleh Melvin Purvis yang di bawah pengawasan langsung Inspektur Samuel P. Cowley berhasil menemukan Floyd di ladang jagung yang berlokasi di East Liverpool, Ohio pada tanggal 22 Oktober di tahun 1934. Mereka terlibat baku tembak dan menyebabkan Floyd tewas tanpa diadili. Namun dari kisah ini sebenarnya terdapat berbagai versi cerita mengenai siapa yang sebenarnya menembak Floyd dan bagaimana dia tewas. Sebelumnya di tanggal 18 Oktober, diketahui kalau Floyd dan Richetti meninggalkan Buffalo, New York. Keesokan harinya sekitar pukul 3 pagi, mobil mereka mengalami kecelakaan tunggal, tergelincir dan menabrak tiang telepon akibat kabut tebal. Meskipun tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut, tetapi mobil mereka mengalami kerusakan parah sehingga tidak mungkin digunakan dalam perjalanan lagi. Untuk mengatasi situasi itu, Floyd dan Richetti mengirim 2 teman wanita mereka untuk mencari bantuan. Kedua wanita tersebut bertugas mencari truk derek dan menemani pengemudi truk tersebut menuju lokasi kecelakaan. Rencananya, kedua wanita itu akan pergi bersama pengemudi truk ke kota untuk memperbaiki mobil, sementara Floyd dan Richetti akan menunggu di pinggir jalan sampai mobil selesai diperbaiki. Namun nahasnya, setelah pagi tiba pada tanggal 19 Oktober, 2 orang pengendara yang diidentifikasi sebagai Joe Freeman dan menantu laki-lakinya bernama David O'Hanlon melewati tempat kecelakaan dan melihat 2 pria berpakaian jas tergeletak di pinggir jalan. Merasa curiga, mereka melaporkannya kepada John Fultz, kepala polisi di Westville, Ohio. Laporan tersebut membuat John datang menyelidiki bersama petugas Grover Putz dan William Erwin. Melihat kedatangan mereka, Richetti langsung melarikan diri ke hutan dan dikejar oleh 2 petugas lain. Sementara itu John bergerak ke arah Floyd. Refleks Floyd bekerja, dia dengan sigap menarik senjatanya dan melepaskan tembakan sehingga terjadi baku tembak yang menyebabkan John terluka di kaki dan Grover terluka di bahu kanan. Setelah melukai kedua petugas, Floyd punya kesempatan untuk melarikan diri ke dalam hutan, menyusul Richetti. Namun hal itu justru memicu pengejaran yang lebih besar. John meminta bantuan dari polisi lokal termasuk kepada Chester Smith, seorang veteran Perang Dunia I yang bertugas sebagai penembak jitu. Kelompok petugas hukum itu pun melanjutkan pengejaran. Awalnya mereka berhasil menangkap Richetti, tapi Floyd masih buron. Berita tentang pengejarannya dengan cepat menyebar.
Polisi di daerah sekitar segera dikerahkan untuk membantu pencarian dan tim FBI pun segera dikirim ke lokasi. Di tanggal 22 Oktober, selang beberapa hari setelah pengejaran pertama dan segera menjadi hari kematian Floyd. Hari itu sebenarnya Floyd berhasil sampai di East Liverpool, Ohio dengan tumpangan. Dia pergi ke sebuah aula biliar milik temannya, Charles Joy, bahkan mendapatkan makanan dari temannya. Setelah meninggalkan aula biliar, kejelasan nasib Floyd masih menjadi simpang siur. Berbagai laporan mengenai kejadian setelah ini memiliki beragam versi dari agen FBI, petugas penegak hukum setempat, dan warga sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian. Namun semua laporan tersebut intinya sepakat bahwa memang Floyd dihadang oleh sekelompok petugas hukum tidak lama setelah dia keluar dari aula biliar dan dia berusaha melarikan diri dengan berjalan kaki. Tidak lama kemudian dia ditembak dan dilukai oleh petugas yang mengejarnya, yang kemudian berhasil menangkap Floyd dan secara resmi menempatkannya dalam tahanan federal. Namun hingga saat ini masih terdapat perbedaan laporan mengenai petugas mana yang menembak Floyd, berapa kali tembakan dilepaskan, dan urutan kejadiannya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa beberapa petugas melepaskan tembakan itu secara bersamaan, sementara laporan lainnya menyebutkan kalau urutan tembakan terjadi secara berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas luka yang diderita oleh Floyd dan bagaimana kejadian tersebut berlangsung. Menurut agen khusus Winford Houghton, agen FBI sendiri berpartisipasi dalam baku tembak terakhir dengan Floyd dan penegak hukum setempat tiba kemudian. Catatan FBI yang ada telah menyatakan bahwa 4 agen mereka yaitu Winford Houghton, Samuel Key, Mackie Jr., dan David Hall dipimpin oleh Melvin Purvis dan 4 anggota Departemen Kepolisian East Liverpool yang terdiri dari Herman Lloyd Jr., Chester Smith, dan Glenn Montgomery. Dipimpin oleh Kepala Hugh McDermott, sedang mencari di daerah selatan Clarkson, Ohio, dalam 2 mobil. Mereka kemudian melihat sebuah mobil bergerak dari belakang lumbung jagung, lalu bergerak mundur untuk memastikannya. Floyd ternyata muncul dari dalam mobil dan segera mengeluarkan pistol kaliber .45. Merespon tindakan Floyd, agen FBI pun melepaskan tembakan. Setelah terjadi baku tembak selama beberapa waktu, dilaporkan bahwa Floyd sempat berkata, "Saya tamat, kalian telah menembak saya 2 kali." Laporan ini sebenarnya sangat berbeda dengan sebuah laporan yang muncul di berita pada saat itu, di mana laporan berita menyatakan bahwa Floyd merangkak keluar dari lumbung jagung menuju mobil Dyke, sebelum akhirnya berbelok menuju punggung bukit berhutan. Purvis sempat meneriakkan kata berhenti kepada Floyd, namun Floyd tetap berlari. Menyadari kalau Floyd kemungkinan besar akan lolos dari kejaran, akhirnya Purvis memerintahkan petugas lainnya untuk menembak Floyd, sehingga dia terluka parah akibat 4 tembakan yang mengenainya. Dia diketahui masih hidup pada saat itu dan ditangkap. Borgol dipasang di pergelangan tangannya. Dalam kondisi terluka dan terborgol, Floyd menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk bertanya kepada seorang petugas mengenai siapa yang telah memberikan informasi tentang keberadaannya. Tidak ada jawaban, Floyd pun memilih tutup mulut setelah itu dengan menolak untuk menjawab pertanyaan Purvis terkait keterlibatannya dalam peristiwa di Kansas City. Namun ketika ditanya namanya, Floyd tetap menjawab, dan dia pun menanyakan keberadaan Eddie, yang kemungkinan besar merupakan panggilan akrab Adam Richetti. Di tengah kondisinya tersebut, Floyd juga sempat mengatakan kalau dia ditembak 2 kali, walaupun pada kenyataannya dia menerima 4 luka tembakan. Dia meregang nyawa karena luka-luka tembakan tersebut. Purvis dalam laporannya tidak pernah mengungkapkan kata-kata terakhir yang diucapkan Floyd sebelum kematiannya. Setelah kematian Floyd, barang-barang bawaannya diperiksa. Dari penemuan di lokasi tersebut, diduga bahwa 4 hari sebelumnya, Floyd dan 2 kaki tangannya telah melakukan perampokan bank yang berhasil membawa kabur uang tunai senilai $500. Floyd mendapatkan bagian dari hasil perampokan tersebut sebesar $120 yang ditemukan di antara barang-barangnya. Selain itu, petugas pun menemukan sebuah jam tangan dan gantungan kunci yang memiliki 10 takik atau tanda goresan yang diduga melambangkan 10 orang yang telah dibunuh oleh Floyd. Laporan dari FBI ini pun sebenarnya mendatangkan perdebatan. Terlebih setelah Chester Smith, kapten polisi East Liverpool, justru memberikan gambaran kejadian yang berbeda dalam terbitan majalah Time di tahun 1979. Dalam kesaksiannya dia mengaku sebagai orang pertama yang menembak Floyd dengan menggunakan senapan Winchester kaliber .32 dan dengan sengaja mengincar hanya untuk melukainya, bukan untuk membunuhnya. Chester Smith mengklaim kalau dia sudah mengetahui bahwa Melvin Purvis, agen FBI dalam pengejaran hari itu, tidak akan mampu menembak Floyd dengan akurat, sehingga dia sendiri yang mengambil tindakan untuk melumpuhkan buronan tersebut. 2 tembakan yang dilepaskan Smith mengenai Floyd membuatnya jatuh ke tanah dan tidak mampu berdiri tegak. Setelah memastikan bahwa Floyd tidak lagi bersenjata, Smith melucuti senjata dari tubuhnya. Namun sebelum ada tindakan lebih lanjut, Purvis segera berlari, mendekati mereka dan memerintahkan Smith untuk menjauh karena Purvis ingin berbicara dengan Floyd. Saat itu Smith menyatakan kalau Purvis mencoba menginterogasi Floyd yang sudah dalam keadaan terluka. Namun Floyd yang dikenal sebagai sosok keras kepala dan pantang menyerah tidak memberikan jawaban yang diinginkan. Sebaliknya, ia hanya berkata kasar dan memaki Purvis.
Merasa frustasi dengan respon tersebut, Purvis akhirnya memberikan perintah untuk menembak Floyd kepada salah satu anak buahnya, yaitu Herman Hollis. Perintah itu membuat Hollis tanpa ragu mengangkat senapan mesin ringan dan menembak Floyd dari jarak dekat, menewaskannya seketika. Ketika Chester Smith ditanya dalam wawancaranya apakah ada upaya dari FBI untuk menutupi kejadian sebenarnya, dia menjawab dengan tegas bahwa hal itu pasti dilakukan karena FBI tidak ingin tersiar kabar bahwa Floyd telah dibunuh dengan cara tragis seperti itu. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa FBI mungkin telah merekayasa kematian Floyd agar terlihat sebagai tindakan heroik mereka, alih-alih eksekusi di tempat. Kesaksian Smith ini menantang narasi resmi yang menyatakan bahwa Floyd ditembak dalam baku tembak dan meninggal karena luka-luka dalam pertempuran. Jika kesaksian ini benar, maka hal itu menambah daftar panjang kontroversi terkait tindakan FBI dalam perburuan penjahat pada era tersebut. Namun kesaksian Smith ini dibantah oleh Hopton sendiri dalam sebuah surat kepada editor majalah Time yang diterbitkan pada tanggal 19 November di tahun 1979. Dalam suratnya, Hopton menyatakan bahwa dia memang benar menjadi salah satu dari 4 agen FBI yang hadir ketika Floyd terbunuh di sebuah kebun di luar East Liverpool. Menurutnya, polisi East Liverpool termasuk Chester Smith baru tiba setelah Floyd sudah dalam keadaan terluka parah, bertentangan dengan klaim Smith bahwa ia yang pertama kali melumpuhkan Floyd. Selain itu, Hopton juga menegaskan bahwa ketika Floyd berhadapan dengan keempat agen FBI, ia berusaha untuk berbalik dan menembaki mereka. Sebagai respon, 2 dari keempat agen FBI langsung melepaskan tembakan dan membunuhnya seketika. Pernyataan ini bertolak belakang dengan cerita Smith yang menyebutkan bahwa Floyd hanya terluka awalnya dan kemudian dieksekusi atas perintah Purvis. Lebih lanjut, Hopton secara tegas membantah bahwa agen Herman Hollis terlibat dalam insiden tersebut. Sumber lain juga memperkuat bantahan ini dengan menyatakan bahwa meskipun klaim Smith mendapatkan perhatian luas, tidak ada bukti bahwa Hollis berada di lokasi saat Floyd ditembak. Bahkan dalam profil resmi FBI mengenai Hollis, tidak ada catatan yang menyebutkan keterlibatannya dalam peristiwa ini. Hopton juga menegaskan bahwa setelah Floyd tewas, jenazahnya diangkut kembali ke East Liverpool menggunakan mobil miliknya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa FBI lah yang mengendalikan seluruh operasi dari awal hingga akhir, tanpa keterlibatan signifikan dari kepolisian setempat. Ditambah lagi dalam sebuah memo tertanggal 29 Oktober 1934, Direktur FBI Edgar Hoover menginstruksikan asistennya yang bernama Edward Allen Tam untuk mengembalikan barang-barang pribadi Floyd kepada ibunya. Setelah barang-barang tersebut didokumentasikan, salah satu barang yang menjadi perhatian khusus adalah jam tangan milik Floyd yang di dalamnya terdapat 10 takik atau goresan. Hoover sendiri berspekulasi bahwa tanda-tanda tersebut mungkin merupakan semacam daftar pembunuhan untuk menandai jumlah orang yang telah dibunuh oleh Floyd sepanjang karir kriminalnya. Bagaimanapun, tetap tidak diketahui pasti versi mana yang jauh lebih benar. Kematian Pretty Boy Floyd tetap kontroversial dan berselimut misteri. Tidak diketahui juga apakah dia benar-benar terlibat dalam aksi pembantaian di Kansas City. Sebab sampai akhir kematiannya, Floyd masih membela diri bahwa dia bukan yang bersalah atas pembunuhan tersebut. Setelah kematiannya, jenazah Floyd disemayamkan sebentar di rumah duka Sturgis di East Liverpool, Ohio. Kemudian jenazahnya dikirim ke Oklahoma, tempat Floyd disemayamkan di depan umum di Salisaw. Pemakamannya dihadiri oleh sekitar 20.000 hingga 40.000 orang, menjadikannya pemakaman terbesar dalam sejarah Oklahoma. Floyd akhirnya dimakamkan di Atkins, Oklahoma, tempat dia bertumbuh dan memulai perjalanan karirnya sebagai seorang kriminal yang melegenda.